Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا ناعم. سيدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سيدنا واغفر لنا ما مضى دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدع نوره في علم ولا كرم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشدا من الديم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat
maghrib secara berjamaah. Semoga apa yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di malam yang sangat-sangat penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini kembali kita diperkenankan oleh Allah untuk berkumpul kembali di tempat yang sangat mulia dalam rangka mempelajari syariat yang sangat mulia dan di bulan yang sangat mulia, yaitu di bulan Rajab, salah satu bulan haram di antara bulan-bulan haram Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia di sisi makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita membaca satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kitab Min Kunuzis Sunnah dari karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Semoga apa yang kita pelajari ini menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita membaca hadis dengan judul atau dengan tema Sima'ul Qur'anil Karim, yaitu Sima'ul Qur'anil Karim artinya mendengar bacaan Al-Qur'anul Karim. Dikatakan di sini qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bifid dharain amin, an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra alayya al-Qur'an. Qultu ya Rasulullah alayka aqra wa alayka nuzil qal fa inni ahabbu an asma'ahu min ghairi fa qara'tu alaihi surata an-nisa hatta ji'tu ila hadhil ayah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida yauma idzin yawaddu alladhina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard wala yaktumunallaha haditha. Rawahu al-Imam Al-Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Ini merupakan hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud annahu qala, beliau pernah bercerita. Ini Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi yang meninggal pada tahun 32 Hijriah, meriwayatkan hadis sebanyak 848 hadis. Salah satu hadisnya yang kita bacakan di malam hari ini. Beliau berkata, qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi berkata kepada saya. Qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada saya. Jadi Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Mas'ud dan apa kata Nabi? Iqra alayyal Qur'an. Kata Rasulullah, baca wahai Abdullah bin Mas'ud untukku Al-Quran. Artinya tolong kamu bacakan Al-Quran. Qultu, Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaika aqra, apakah aku akan bacakan di depanmu? Apakah aku akan bacakan Quran ini untukmu? Wa alaika, dan kepadamu ini Al-Quran nazal, ini Al-Quran turun kepadamu. Kok bisa ya Rasul saya disuruh bacain Quran di depanmu padahal Al-Quran ini turun untukmu. Al-Quran ini turun kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya engkau sudah tahu semua ya Rasulullah. Engkau sudah hafal semua, tahu semua, paham semua. Kok bisa-bisanya saya disuruh apa? Baca Al-Quran di depan kamu ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi menjawab, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, karena saya ingin, saya pengen, saya mau an asma'ahu, mendengar bacaan Quran ini min ghairi, dari orang selain aku. Saya baca terus, Nabi hafal, Nabi faham, tapi sekarang ini Nabi pengen apa? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Riwayat yang lain, inni ashtahi an asma'u min ghairi.
an asma'ahu min ghairi. Uhib ashtahi itu artinya sama apa sama maksudnya saya ingin, saya pengen, saya ingin mendengar bacaan Quran ini dari orang lain. Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, faqara'tu alaihi surata An-Nisa, maka saya bacakan di depan Nabi Muhammad SAW Al-Quran surat An-Nisa. Faqara'tu alaihi surata An-Nisa. Dibaca surat An-Nisa dari pertama. Nabi dengerin. Abdullah bin Mas'ud waktu baca itu dia tidak menghadap ke Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud tidak ngelihat ke Nabi mukanya, tapi dia nunduk bacanya. Kenapa? Karena tidak ada sahabat Rasul yang bisa memandang Rasul itu menatap begitu, nggak ada. Semuanya kalau di depan Nabi itu pasti menunduk. Kecuali beberapa sahabat kecil. Beberapa sahabat kecil seperti Al-Hasan, Al-Husain, mungkin Abdullah bin Abbas, sahabat-sahabat kecil tuh ngeliat. Tapi yang orang dewasa semuanya nunduk. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud. Beliau nunduk di depan Rasul sambil baca surat An-Nisa. Hatta jitu ila hadhil ayah. Sampai waktu aku baca sampai di ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa kaifa idza ji'na, dan bagaimana apabila nanti kami datangkan min kulli ummatin, dari semua umat, bisyahidin, dengan seorang saksi. Wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan engkau wahai Nabi Muhammad aku datangkan untuk menjadi saksi bagi mereka semuanya. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula, di hari itu semua orang-orang kafir dan yang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau tusawwa bihimul ard, coba mereka semua dulunya ratakan di bumi, dijadikan tanah, tidak dijadikan manusia. Wala yaktumunallaha haditha, saat itu Allah tidak menyembunyikan sedikit pun pembicaraan. Artinya semua apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan akan diungkap oleh Allah dan tidak ada yang disembunyikan. Ketika sampai di ayat itu, tiba-tiba Nabi berkata, hasbuka al-an, cukup untukmu sekarang. Maksudnya selesai, cukup hasbuk, berhenti, hasbuk al-an, cukup bacaanmu wahai Abdullah bin Mas'ud, berhenti, cukup. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun berhenti. Yang tadinya baca Quran sampai di ayat itu dia berhenti. Faltafattu, lalu saya menoleh, iltafata, menoleh. Faltafattu, lalu aku menoleh, mengangkat kepalaku dan aku lihat Nabi Muhammad. Faida ainahu, dan ternyata aku lihat kedua matanya, ainahu tadrifan, sudah bercucuran air mata sampai jenggotnya basah dengan air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tentunya dari cerita Abdullah bin Mas'ud ini begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari hadis Rasulullah SAW riwayat Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan Bukhari dan Muslim ini. Di antaranya yang pertama menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu memang pakar dalam Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud itu termasuk salah satu sahabat Nabi yang mutakhasis, yang punya spesialisasi Al-Quran. Jadi sahabat itu banyak bidang-bidang keagamaan yang punya takhasus, yang punya spesialisasi. Ada yang ahli fikih, ahli faraid, ada ahli manasik haji, ada. Nah, Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang ahli di dalam Al-Quran. Sepakat seluruh ulama ahli sejarah bahwa Abdullah bin Mas'ud termasuk salah satu tokoh sahabat yang memang pakar dalam Al-Quran. Dan beliau mengatakan, mana zalat ayatun fil Quran, tidak turun satu ayat di dalam Al-Quran
illa anni araftu, kecuali saya tahu aina nazalat wa mata nazalat wa fiman nazalat, kecuali saya tahu di mana itu ayat turun, kapan turunnya, untuk siapa itu turun ayat. Jadi dia betul-betul menguasai. Jadi memang untuk memahami sebuah ayat tidak cukup tahu makna secara bahasa. Tidak cukup orang ngerti bahasa Arab langsung bisa menafsirkan Quran. Harus ada ilmu pendukung, di antaranya tadi ayat ini kapan turunnya. Karena itu berpengaruh untuk menafsirkan hukum. Untuk siapa ini ayat turunnya? Dan ini ayat di mana turunnya? Nah, itu berpengaruh di dalam memahami isi Al-Quran. Tapi Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan lagi setelah mengucapkan kalimat tadi, walastu, dan aku bukan min afdalihim, bukan orang yang paling mulia di antara para sahabat. Artinya aku bukan orang paling alim, tapi aku tahu di mana ayat itu turun, kapan turun, untuk siapa turun. Tapi saya bukan orang yang paling alim. Seandainya ada satu orang yang lebih tahu dariku, la ataituhu, pasti akan aku datang kepadanya dan aku belajar dari orang itu. Itulah bagaimana orang-orang alim dari golongan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kealimannya luar biasa, tapi selalu diiringi dengan ketawaduan. Jadi tawaduk luar biasa. Ya maaf, kadang-kadang sekarang kan Masya Allah baru tahu satu takhasus dalam ilmu aja udah ka'annahu a'lamun nas. Seakan-akan yang paling pinter. Dikasih tahu kagak mau terima. Ini Abdullah bin Mas'ud, aku bukan orang yang terbaik. Kalau ada yang tahu saya akan datangi dan saya akan belajar dari dia. Inilah Abdullah bin Mas'ud. Dan keilmuan Abdullah bin Mas'ud diakui oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasul bilang, wahai Abdullah bin Mas'ud, ikra alayyal Quran. Bacakan Quran di depan saya. Ini menunjukkan diakui oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ini pembelajaran untuk ustadz, untuk kiai, untuk ulama, untuk ajengan, untuk orang-orang yang pinter, untuk tidak alergi denger. Kita kan sering ngomong, tapi harus juga sering apa? Denger. Jangan hanya pandai bicara, tapi tidak mau mendengar. Ini yang jadi masalah kita. Maaf, kalau kita suruh ceramah, suruh ngomong mau. Tapi kalau nggak disuruh ngomong, apalagi cuma suruh hadir dengerin ustadz yang lain ngomong, nggak mau dia. Wah, ini musibah ini. Ustadz nggak mau lagi ngaji, ustadz nggak mau lagi taklim. Maaf, tidak sedikit. Ada ustadz, saya ngomong, habis ngomong pulang. Ada acara, nggak ada acara lagi. Cuman nggak mau aja apa? Kayaknya udah cukup lah, saya udah apa? Nah, ustadz siapa? Ustadz ini kayaknya kurang, nggak diikutin, tidak didengar, tidak mau mendengar. Padahal kita tahu ini ustadz, ini kiai, ini ulama. Boleh jadi kita nggak belajar langsung dari beliau, tapi kita tahu ini orang pengajar, seorang dai, seorang ustadz. Kita tahu ini kalau menyampaikan, ya maaf ya, tidak membanyol saja, bukan kalimat-kalimat kotor, tapi kalimatnya ilmu. Maaf, boleh jadi dia tidak sehebat kita, boleh jadi dia tidak sengetop kita, boleh jadi dia senamanya itu tidak sehebat kita, tapi tetap bagaimana Rasul mau mendengar dari Abdullah bin Mas'ud. Rasul SAW, khairul anbiya wal mursalin, masih mau dengar dari Abdullah bin Mas'ud. Ini pelajaran yang luar biasa. Makanya sehebat apapun kita, setinggi apapun, sealim apapun, jangan pernah segan, jangan pernah enggan untuk mendengar dari orang lain. Insya Allah kita semuanya dijadiin orang-orang yang tawadhu, yang mempunyai sifat rendah hati dan tidak gengsi untuk menerima ilmu walaupun dari orang yang di bawah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ini akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah, dia tidak malu untuk mendengarkan dari muridnya. Abdullah bin Mas'ud muridnya, dia dengerin, dia baca, dia pengen dengar. Waktu ditanya, ya Rasulullah, Quran diturunkan kepadamu, kok saya bacakan Quran di hadapanmu? Dia bilang, inni uhib an asma'ahu min ghairi. Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Saya pengen
dengar dari yang orang lain. Saya pengen dengar dari orang lain. Ini luar biasa pelajaran apa untuk kita ini semuanya. Kalau sekelas Nabi masih mau dengar bacaan orang lain, ilmu dari orang lain, bagaimana kita? Bagaimana kita sekelas Rasul masih mau? Makanya jangan pernah berhenti untuk belajar. Tidak ada istilah bahasanya lulus untuk apa? Ngaji, taklim itu tidak ada. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Kemudian juga menunjukkan tawadhu'nya Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, aqra alaikal Qur'an. Ya Rasul, aku bacakan Quran di depanmu. Padahal Quran ini diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Aku nggak pantas ya Rasulullah. Itu bahasanya. Itulah tawadhu'nya sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya Abdullah ibn Mas'ud. Jadi ketika kita disuruh orang untuk berbicara di depan khalayak ramai, di depan jamaah, kita harus meletakkan diri bahwa kita itu sebenarnya bukan yang paling pinter, bukan yang paling alim, bukan yang paling soleh. Cuman orang itu kadang ingin mendengar dari apa? Kita. Dan kita harus meletakkan yang mendengar itu bukan semuanya bodoh. Boleh jadi yang dengar ada yang alim. Boleh jadi ada yang lebih pintar dari kita. Tapi karena kita ingin seperti Abdullah ibn Mas'ud. Ini menunjukkan bahwa orang yang berbicara itu tidak harus yang paling pintar. Tidak harus yang paling alim. Buktinya Abdullah bin Mas'ud bicara, Nabi dengerin. Berarti kan tidak harus yang paling alim. Gak dianggap, waduh saat itu kurang ajar. Padahal yang denger ada orang alim tuh. Terus saya dosa ngomong ketika ada orang alim yang mendengar. Enggak. Buktinya Rasulullah bilang, Abdullah bin Mas'ud baca. Yang denger Nabi. Ini menunjukkan bahwa yang berbicara boleh jadi yang mendengar itu lebih alim daripada yang apa? Yang berbicara. Jadi kita pun begitu. Kalau kita maaf alim, ngedengar ada murid kita atau orang di bawah kita ilmunya ngomong, akhlak kita seperti Nabi, bagaimana? Dengerin. Jangan ya murid kita, anak baru dia bilang apa? Masih kencur apa nah? Masih bau kencur, tinggalin. Oh nggak boleh. Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dengerin. Itu yang sekelas alim disuruh tetap dengerin. Ya tentunya kalau nggak alim lebih parah lagi. Harus apa? Harus lebih denger lagi. Yang alim aja dianjurkan untuk kita dengar, apalagi yang tidak alim. Akhirnya ini tentunya hikmah-hikmah yang sangat banyak. Kemudian juga untuk Al-Quran kata para ulama itu kalau kita hafal atau ingin menghafal itu dianjurkan ada istilah tasmi. Ada disuruh dengerin. Kita ngafal harus nyetor. Hafalan kita itu nyetor ke ustadz. Dengerin. Ini Abdul Mas'ud suruh nyetor nih bahasanya. Baca Quran. Rasulullah dengerin. Itu tasmi namanya itu. Kenapa? Kadang kalau kita Quran kita baca sendiri kayaknya benar. Kalau kita baca pas kayaknya. Tapi pas kita ngedengerin ke ustadz salah lagi. Salah lagi. Kita pikir udah bener. Apa? Itu yang di Quran ini unik. Ketika kita baca Quran sendirian, ngapal sendiri kayak bener. Tapi pas kita setor, baru kedengeran. Ternyata ini pelajaran untuk mentasmi hafalan kita kepada guru. Abdullah bin Mas'ud suruh baca di depan Nabi. Nabi dengerin. Nah ini adalah apa? Tasmi. Makanya metode tahfidz harus tasmi. Kalau bapak menghafal Quran sendirian di rumah, itu jadinya itu nggak maksimal. Kenapa? Karena orang yang ngafal itu belum tentu benar ketika dia baca didengerin sama gurunya. Maka orang yang ingin menghafal Quran harus ada gurunya. Harus menyetor bahasa kita. Kalau kita simai atau samai kita kalau bahasa kita ini ada tasmi yaitu denger, nyetor bahasanya nyetor. Jangan kita ngafal sendirian terus kita pakai sendirian, itu kurang pas. Maka di sini
Rasulullah mengajarkan baca wahai Abdullah bin Mas'ud, didengerin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud membaca surat Alu Imran. Surat An-Nisa. Beliau membaca surat An-Nisa. Faqaratu alaihi surat An-Nisa. Dia baca surat An-Nisa. Sampai masuk ke kata kalimat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahidah. Fakaifa, dan bagaimana, idza ji'na, apabila kami datangkan, min kulli ummatin, dari setiap umat, bisyahid, dengan seorang saksi, wajib nabika, dan aku datangkan engkau wahai Nabi Muhammad, ala haula'i syahidah. Ketika menafsirkan ayat ini, nanti di yaumil qiyamah setiap orang itu dihisab. Dari zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, semuanya akan menghadapi hisab. Tentunya penjelasan tentang yaumul hisab begitu panjang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya bahwa yang dihisab pertama adalah al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Itu yang dihisab lebih dulu. Tentunya wa ala ra'sihim, yang pertama kali adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi selesai dihisab, baru semua para nabi. Jadi nabi duluan. Makanya Rasulullah bilang, kuntu awwalun nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ats. Rasulullah SAW yang pertama tapi yang terakhir diutus. Hisabnya pun nabi yang pertama. Bahkan lewat Shiratal Mustaqim pertama. Semua Rasulullah yang pertama, baru nabi-nabi yang lain. Setelah Rasul, baru nabi-nabi yang lain dihisab, selesai. Kemudian yang dihisab dari umat manusia adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi yang pertama umat Nabi Muhammad. Padahal kita yang paling terakhir. Tapi yang paling dihisab pertama adalah umatnya Rasulullah. Ini sebuah kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jangan dipikir bukan sebuah hal istimewa dihisab yang pertama. Kita kadang-kadang ketika kita mengantri apa dalam satu antrian, kita dapat belakang. Tiba-tiba dipanggil, ada 500 orang atau ada 100 orang, atau 20 orang aja. Tiba-tiba dipanggil nama kita, disuruh nyelak, ya Allah girangnya kita. Padahal saya datang belakang nomor 50, dipanggil duluan. Girangnya. Bagaimana nanti di padang mahsyar? Miliaran triliunan orang. Tiba-tiba umat Nabi Muhammad dipanggil lebih dulu. Wah, ini merupakan sebuah kemuliaan yang luar biasa untuk umat Rasulullah SAW. Nah, waktu umat ini dihisab, semua para nabi menjadi saksi. Jadi umat Nabi dihisab, umat Nabi Nuh waktu dihisab, Nabi Nuh jadi saksi. Umat Nabi Isa dihisab, Nabi Isa jadi saksi mereka. Umat Nabi Musa jadi saksi. Makanya dikatakan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana apabila telah kami datangkan bagi setiap umat dengan satu syahid, dengan satu saksi, nabi yang jadi saksi. Terus wajib nabi kahala haula'i syahida, dan engkau wahai Nabi Muhammad akan dijadikan saksi untuk umatmu. Nabi ngedengar kalimat itu langsung nangis, bercucuran air matanya, dan Nabi nggak kuat dengar kalimat itu. Akhirnya dia bilang, hasbukul an, cukup untukmu, selesai nggak kuat. Rasulullah nggak kuat dengerin ayat itu. Tentunya ketika berbicara tentang ayat ini, nanti kita akan baca hadis Bukhari Muslim juga, hadis Bukhari Muslim. Hadis cerita tentang Nabi Nuh. Itu kalau kita bicara tentang Nabi Nuh, nanti di yaumil qiyamah Nabi Nuh dipanggil oleh Allah. Ditanya, ya Nuh, hal ballaghta? Apakah engkau sudah menyampaikan risalahku? Apakah engkau sudah berdakwah? Apa kata Nabi Nuh? Iya ya Allah, qad ballaghtu. Aku sudah sampaikan risalah. Wahyu yang engkau berikan kepadaku sudah aku sampaikan. Allah yang maha adil. Setelah ditanya sama nabinya, sama rasulnya, ditanya sama umatnya.
Hal ballagakum, apakah sudah sampai kepada kalian dakwahnya Nabi Nuh? Qalu la, belum sampai kepada kami ya Allah dakwahnya Nabi Nuh. Kurang ajar dia bilang, umat Nabi Nuh mengingkari dakwahnya Nabi Nuh. Kami belum dengar ya Allah, Nabi Nuh belum berdakwah ya Allah kepada kami, jadi kami tidak kenal engkau, tidak menyembah engkau, tidak menuhankan engkau, karena Nabi tidak berdakwah kepada kami. Nabi Nuh, umatnya kurang ajar nih. Nabi Nuh itu udah dakwah 950 tahun. Umurnya ada yang bilang 950, dakwahnya 900. Ada yang mengatakan 950 itu dakwah Nabi Nuh. Dia tolak. Akhirnya Allah bertanya, Allah Maha tahu. Tapi ditanya sama Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, siapa yang menjadi saksimu? Engkau bilang sudah sampai dakwahnya, engkau sudah sampaikan. Kata kaummu engkau belum berdakwah. Sekarang harus ada syahid. Siapa yang menjadi saksimu kalau engkau sudah berdakwah Nabi Nuh? Apa kata Nabi? Ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Nuh kan Rasul yang pertama itu Nabi Nuh. Kalau manusia pertama Nabi Adam. Tapi Rasul pertama Nabi Nuh. Awwalu Rasulin adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ummatu Muhammad. Ya Allah, yang jadi saksi saya umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya Allah bertanya kepada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mau bersaksi bahwa Nabi Nuh sudah berdakwah, sudah menyampaikan risalahku? Mereka semuanya, qalu syahidna, kami semua telah bersaksi. Kami semua telah bersaksi ya Allah bahwa Nabi Nuh sudah berdakwah. Akhirnya Nabi Nuh menang dalam sidang itu dan kaumnya pun diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan di ayat ini juga berbicara tentang syahid. Lalu di hadis Bukhari tadi Allah katakan, apa dikata? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ini untuk umat Nabi Muhammad, Allah muliakan, Allah puji dengan katanya dengan mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Aku jadikan engkau wahai umat Nabi Muhammad sebagai ummatan wasata, sebagai umat pertengahan, apa yang menjadi saksi untuk mereka. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Jadi kalian wahai umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi untuk manusia semuanya. Dan Rasul aku jadikan saksi untuk kalian. Rasulullah akan jadi saksi untuk kita, kita untuk saksi untuk semua manusia. Subhanallah. Makanya Nabi itu karena cintanya sama kita, ketika Allah bilang wajibna bika ala haula'i syahida, Nabi nangis. Engkau wahai Nabi Muhammad akan aku jadikan saksi atas perbuatan umatmu ini. Jadi nanti setiap orang di sidang Nabi jadi saksi. Diceritakan oleh para ulama kenapa Nabi sedih, kenapa Nabi nangis. Nabi kalau menjadi saksi dari umatnya yang soleh-soleh, Nabi senang. Ya namanya Nabi itu cintanya sama kita. Nggak ada manusia yang mencintai kita melebihi cintanya Nabi kepada kita. Orang tua kita cinta sama kita kalah cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang paling mencintai kita? Rasulullah lebih cinta. Dikatakan oleh para ulama tidak ada manusia yang mencintai kita melebihi cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah menyuruh kita untuk mencintai Nabi melebihi siapapun. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidih wa waladih wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai aku melebihi cinta kalian kepada orang tua kandung kalian, kepada anak kandung kalian dan seluruh manusia. Kenapa?
Karena Rasul cinta kita melebihi orang tua kita, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita dan seluruh manusia. Itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada umatnya yang soleh, disidang, dihisap, Rasul jadi saksi, demen. Kenapa? Aman, karena orang soleh. Tapi kalau pas disidang, dihisap, jelek amalnya, itu yang Nabi nggak kuat. Harus menyaksikan umatnya yang harus disidang dengan berbagai macam keburukan yang pada akhirnya disiksa. Nabi nggak kuat. Karena cintanya sama umatnya nggak kuat nyaksiin umatnya kalau melakukan apa? Kemaksiatan, nanti disidang Rasul harus jadi saksi. Jujur kita juga begitu. Kalau kita dipanggil jadi saksi, meringankan karena kita lihat orang-orang baik, kita jadi saksi, demen. Tapi kalau jadi saksi penjahat, waduh, agak berat kita. Waduh, jadi saksi orang-orang yang nggak baik, ribet urusannya. Nabi Muhammad SAW itu ketika dengar akan dijadikan saksi, Nabi Muhammad nangis. Subhanallah. Ini merupakan gambaran bagaimana kecintaan Rasulullah kepada kita. Dan insya Allah kita semuanya menjadi orang-orang yang menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad waktu melihat kita dihisap, insya Allah Rasulullah tersenyum. Insya Allah Rasulullah bahagia. Insya Allah Rasulullah senang. Dan semoga kita tidak membuat sedih Nabi Muhammad. Jangan sampai kita waktu disidang membuat nangis Rasulullah, membuat sedih Rasulullah SAW. Insya Allah Rasulullah selalu senang dengan apa yang kita lakukan. Amin ya Rabbal. Memang Rasulullah kita jangan dianggap wah ini kamu beramal untuk Nabi berarti musyrik. Kita semua tahu innamal a'malu binniyat. Amal itu harus tergantung dengan apa? Sesuai dengan niat, dan niat pertama pasti untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sering ngingetin. Bahkan dalam bab nikah saja Rasul bilang apa? Tazawwaju alwadud alwalud fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad, tazawwaju, nikahlah kamu. Dengan siapa? Alwadud, orang yang kau cintai. Alwalud, orang yang apa? Subur. Alwalud, punya anak banyak, subur. Kenapa? Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Karena saya gembira, bahagia dengan banyaknya umat nanti di yaumil qiyamah. Seakan-akan Nabi bilang, nikah, banyakin anak membuat aku gembira. Disuruh sama Nabi Muhammad SAW. Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Begitu juga ini. Di hadis ini Rasulullah nangis ketika nanti di yaumil qiyamah dijadikan apa? Sebagai saksi. Insya Allah kalaupun Rasulullah nangis ketika kita dihisap, nangis bahagia. Bukan nangis apa? Bukan nangis sedih karena amal-amal kita yang tidak baik. Kemudian hikmah dari ayat ini juga menggambarkan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Bahwa umat Nabi Muhammad itu akan menjadi para saksi untuk umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat semuanya waktu dihisap, kita akan jadi saksi untuk para nabi. Ini luar biasa, para nabi nungguin. Para nabi mengharapkan kesaksian kita untuk beliau, untuk mereka. Ini merupakan sebuah kemuliaan untuk umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan di ayat ini, yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula. Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul, mereka berangan-angan, ya Allah, coba dulu saya nggak jadi manusia, coba dulu saya jadi tanah. Mereka selalu itu orang kafir berangan-angan jadi tanah. Kenapa? Karena selain tanah itu akan ada hisab. Misalkan binatang, hisabnya ada binatang. Nanti ada hisab untuk binatang. Binatang yang mendolimi binatang lain, nanti di yaumil qiyamah akan ada hisabnya. Pas setelah selesai dihisab, binatang tadi menjadi tanah. Orang-orang kafir waktu ngelihat binatang itu ada hisabnya, kemudian setelah itu binatang semua diperintahkan dan dijadikan tanah oleh Allah,
maka orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Itu surat An-Naba di ayat yang terakhir Allah mengatakan wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Coba dulu saya jadi tanah. Kenapa? Gak berangan-angan jadi hewan karena ada hisapnya juga. Yang gak ada hisap cuma tanah. Maka di saat ini juga di surat An-Nisa mereka juga berangan-angan jadi tanah. Kenapa? Karena tanah tidak ada hisapnya. Binatang tetap ada hisap. Binatang gak lolos sebagaimana kita. Kita tidak ada yang lolos. Nanti dihisap, disidang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini tentunya menunjukkan juga sebuah pelajaran bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadabburnya terhadap Al-Quran. Rasulullah SAW lihat baca nangis. Itu namanya tadabbur. Orang bukan hanya membaca saja. Karena mungkin kita juga sering baca Quran, tapi kadang-kadang kurang tadabbur. Padahal yang kita baca itu ada cerita-cerita serem, tapi kita nggak takut. Padahal yang kita baca itu ada cerita-cerita nikmat, cerita surga, cerita rahmat. Tapi dia tidak berharap, dilurus saja. Padahal di situ ada cerita-cerita sedih, pelajaran. Tapi dia nggak merasa sedih dan tidak mengambil pelajaran. Itu namanya kurang tadabbur. Kalau orang tadabbur itu waktu baca, itu keluar air mata. Ini luar biasa. Makanya para ulama mengatakan bahwa orang yang bisa mentadabburi Al-Quran itu menghapuskan dosa, meninggikan derajat, menghilangkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT bisa hilang dengan tadabbur. Bahkan menghidupkan hati. Tadabbur itu menghidupkan hati. Makanya waktu ditanya oleh beberapa ulama, apa sih amalan yang bisa menghidupkan hati? Maka qiraatul Quran bitadabbur, yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur. Itu akan menghidupkan hati. Kemudian yang terakhir dikatakan di situ, setelah selesai Rasulullah nangis, tiba-tiba Nabi bilang hasbuk, cukup untukmu, hasbuk. Ketika dengar hasbuk langsung Abdullah bin Mas'ud berhenti. Nah ini menunjukkan ada yang mengatakan kalau ada orang baca Quran, kita mau stop, jangan stop berhenti, enggak begitu. Atau kif itu artinya berhenti. Tapi yang bagus hasbuk, cukup untukmu. Nah, jadi cukup bacaanmu, bukan berhenti. Kalau berhenti kesannya enggak baca lagi. Tapi kalau hasbuk, hari ini cukup untukmu bacaan sampai di situ. Makanya ada ulama yang menganjurkan kalau ngeberhentiin orang baca Quran dengan kalimat hasbuka. Yaitu hasbuk, dibacanya hasbuk, tulisannya hasbuka. Hasbuka cukup untukmu. Maksudnya cukup untukmu hari ini. Jadi kalau ada yang baca Quran, hasbuk. Nah, hasbuk itu artinya berhenti. Atau qif. Tapi pakai kata Nabi, kalimat Nabi pakainya hasbuk. Tapi kalau pakai bahasa kita juga cukup. Bisa juga. Hasbuk bingung dia. Ngomongin cukup. Ditong-tong selesai. Berhenti. Ada juga yang ngomong begitu. Tapi kalau udah ngomongnya begitu. Tapi yang bagus sebenarnya hasbuk. Kalimat hasbuk itu cukup untukmu. Yaitu hasbukal an. Cukup untukmu sekarang. Berarti besok lagi. Tapi hari ini bacaanmu cukup sampai hasbukal an. Itu hasbuk. Ini adalah cara menghentikan Rasulullah bacaan Al-Quran orang yang sedang membaca. Bahasa Arab sebenarnya bukan hanya hasbuk. Kif. Berhenti juga. Yakfika, bisa juga yakfika, cukup untukmu. Tapi Nabi nggak menggunakan kalimat-kalimat itu. Tapi Rasul menggunakan hasbuk. Maka di sini kata ulama ada kesunahan kalau memberhentikan orang baca Quran hasbuk. Terutama yang baca atau ngajar Quran. Diusahakan ngikutin gaya bahasa Nabi. Kalau waktu murid dia baca Quran, ngeberhentiinnya dengan kalimat hasbuk. Faltafata faida ainahu tadrifan. Akhirnya aku pun berhenti dan aku tengok. Iltafat, aku menoleh ke Nabi Muhammad. Faida ainahu tadrifan. Ternyata aku lihat air matanya sudah memenuhi jenggotnya. Air matanya sudah berlumuran. Air mata yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa
para sahabat Nabi Muhammad SAW kalau di depan Nabi itu mereka menunduk di depan Rasul SAW. Kenapa? Karena Rasul itu lahu haibah qawiyah. Nabi itu punya wibawa yang sangat besar. Nabi Muhammad orang nggak ada yang bisa melihat. Waktu Ummu Salamah ditanya, wahai Ummu Salamah, apakah engkau bisa melihat wajah Nabi? Nikmatnya menikmati dengan melihat wajah Nabi seperti Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf tuh kalau dilihat orang lihat Nabi Yusuf itu nggak bisa nunduk. Lihat Nabi Yusuf mukanya manteng gitu. Nikmatnya ngelihat Nabi Yusuf lebih apapun. Seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Ada perempuan yang sampai apa? Motong jari jemarinya berdarah-darah. Nggak terasa enaknya ngelihat Nabi Yusuf. Gantengnya. Pokoknya seceger nggak ada dah. Kayak Nabi Yusuf. Gimana? Ngelihat itu sampai nggak terasa. Kita ngelihat orang seganteng-gantengnya. Gigit nyamuk aja udah gatel gitu. Udah konsen udah hilang. Baru nyamuk doang. Ini pisau. Oh ya alhamdulillah Nabi Yusuf hidup zaman dulu alaihi salam. Kalau hidup zaman sekarang motor apa nggak tabrakan masuk got semua kalau dia lagi jalan di pinggir jalan. Semuanya orang apa? Nggak bisa nunduk. Nggak bisa nunduk kalau Nabi Yusuf. Nikmatnya. So jangan dibilang Zulaikha, ada yang bilang namanya Zulaikha itu ya. Jangan dibilang Zulaikha tidak soleha. Soleha semesir dia paling soleha. Tapi nggak kuat melihat Nabi Yusuf. Apalagi sekarang ya kalau zaman dulu yang sesoleha kayak begitu gak kuat lihat muka apa gantengnya Nabi Yusuf. Makanya akhirnya Nabi Yusuf dipenjara sampai 10 tahun. Kesalahan Nabi Yusuf apa? Terlalu ganteng. Kagak ada orang dipenjara gara-gara apa? Kesalahannya terlalu ganteng dia. Akhirnya dipenjara sampai 10 tahun. Waktu disuruh keluar gak mau dia, bahaya. Kenapa? As-sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih saya sukai. Kenapa? Karena kalau saya keluar jadi fitnah. Akhirnya setelah 10 tahun dia diangkat jadi menteri ekonomi. Keluarnya itu tetap mukanya dipakai imamah, ditutup. Ditutupin. Karena kalau dibuka orang jadi apa? Subhanallah. Insya Allah kita nanti bukan hanya ngelihat orang ganteng kayak Nabi Yusuf. Tapi muka kita pun kayak Nabi Yusuf kalau masuk surga. Oleh karena insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Kalau antum masuk surga dan insya Allah kulluna min ahlil jannah insya Allah. Kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah bighairi hisab. Amin ya Rabbal. Kalau masuk surga mukanya kayak Nabi Yusuf. Oh, udah. Karena ada yang nanya, Sat, kalau muka Nabi Yusuf kayak begitu, kita masuk surga, Nabi Yusuf masuk surga. Ntar bidadari kita ngelirik dia semua. Oh enggak. Muka antum kayak Nabi Yusuf. Jadi bidadari aman, nggak bakal ngelirik ke Nabi apa? Ke Nabi Yusuf aman. Jadi jangan minder muka-muka sekarang yang bagi biasa-biasa aman. Yang penting ntar apa? Di sono daripada di sini ganteng, di sono jelek. Angus mendingan apa? Di sini ganteng juga nggak apa-apa. Kalaupun jelek jangan minder. Nanti di sono insya Allah kita punya muka seperti Nabi Yusuf. Umurnya seperti Nabi Isa waktu diangkat. Nabi Isa waktu diangkat ada yang mengatakan umur 31, ada yang bilang 32, paling riwayat paling banyak 35. Berarti umur 30-an. Enggak ada yang umur 40, enggak ada. Makanya nenek-nenek enggak ada di surga yang Rasulullah ditanya nenek-nenek itu. Dan badannya kayak Nabi Adam. Oh, gede Nabi Adam. Nabi Adam itu 60 kaki, sekitar 26 meteran. Alhamdulillah. Jadi kita nanti kalau di surga minum susu banyak. Makan banyak, mantep. Nah kalau badan kayak kita begini, masuk surga baru makan dikit, aduh begah melulu. Baru makan cicipin apa, baru makan anggur sebutir 2 butir, cukup gak kuat dah. Tapi nanti kita gede, jadi apa, makannya juga mantep. Untung, coba dibalik, di surga jadi kecil, di dunia gede kayak Nabi Adam, apa gak ribet, biaya gede, bikin rumah harus berapa meter. Nah kalau kita harus ya otomatis 1000 meter paling kecil. Nah bangunannya segede apa kita? Kayak badan kayak Nabi Adam. Mau beli baju aja harus berapa gulung kita. Untung badan kecil jadi apa? 3 meter 4 meter jadi cepat. Coba biaya hemat. Mau bikin rumah murah, makan juga sedikit kenyang, makanan dikit. Pas di surga baru dibikin apa? Dibikin keren. Insya Allah kulluna min ahlil jannah.
Insyaallah Allah masukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berbeda dengan Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad ganteng tapi nggak bisa dilihat. Orang ngelihat langsung nunduk. Ngelihat nunduk. Sampai Rasul kalau disuruh baca, sahabat suruh baca Quran seperti yang masuk nunduk. Nggak bisa ngelihat wajah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lahu haibah qawiyah. Insyaallah Allah pertemukan kita semua dengan Nabi Muhammad. Bisa bertemu dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad di surganya Al-Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.